Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita dapat mengikuti kembali Mana Rema. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini, itu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar tentang surat Kristus yang terbuka. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa guru pengajar di Korintus yang gemar memuji diri dan mencari keuntungan pribadi, yang menganggap diri paling hebat, sedang mempertanyakan apa yang sudah dihasilkan oleh Rasul Paulus. Apa kehebatan Rasul Paulus? Apa prestasi Rasul Paulus? Dan mana surat pujian yang dimiliki oleh Rasul Paulus? Dari dulu sampai sekarang, surat pujian itu penting dan sangat berarti. Sebab dengan surat pujian tersebut, seseorang dapat dinilai kehebatannya, serta prestasi yang telah dicapainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa gereja Tuhan saat ini banyak dijumpai orang-orang yang sangat suka dengan namanya pujian. Fokus mereka adalah penghargaan diri. Dan tanpa disadari, mereka telah masuk dalam dosa kesombongan. Mengapa? Karena mereka tidak mengakui karya Tuhan dalam hidupnya. Rasul Paulus menganggap bahwa surat pujian itu tidak ia perlukan, baik untuk mereka maupun dari mereka. Sebab kehidupan jemaat yang di Korintus, yang diperbarui oleh firman Tuhan, adalah surat pujian bagi Paulus, yang tertulis di dalam hatinya, dan dikenal, dan yang dibaca oleh semua orang. Jemaat di Korintus bagi Paulus adalah sebuah pelayanan yang menjadi bukti yang kuat dan yang tidak dapat disangkal sebagai surat pujian. Dan kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan bahwa kamu adalah surat Kristus. Demikian juga kita. Sebagai surat Kristus yang dikenal dan dibaca, harus memiliki kualitas hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi real dan nyata di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain bisa menteladani hidup kita. Sebab surat Kristus bukan ditulis dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin Bapak Ibu setuju dengan pendapat bahwa kesaksian yang paling hidup atau yang efektif dari orang Kristen terhadap orang-orang yang belum percaya adalah hidup orang Kristen itu sendiri. Hidup seseorang yang telah diubahkan karena kasih dan kuasa Kristus berbicara jauh lebih keras daripada ribuan kata-kata. Jadi, hidup orang Kristen yang telah diubahkan adalah senjata yang ampuh untuk menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Namun sayang, kenyataannya justru sebaliknya. Tidak sedikit orang tidak tertarik atau bahkan antipati kepada kekristenan. Justru karena hidup orang Kristen itu sendiri.
Hidup orang Kristen yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu sebagai surat Kristus, kita harus secara nyata menghadirkan dan menyatakan Kristus di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada. Sehingga dengan demikian orang lain dapat melihat Kristus dalam diri kita dan mereka menjadi percaya. Dan kiranya renungan yang kita dengar pada hari ini itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi surat Kristus yang terbuka dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Ajar diri kami ya Tuhan untuk menjadi surat Kristus yang terbuka. Sehingga dengan demikian orang-orang yang ada di sekitar kami boleh menteladani hidup kami. Mereka boleh melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini bukan sekedar mengisi menjadi pengetahuan kami, tetapi itu menjadi kehidupan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.